Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sukma Amida AMD Cap, peserta pelatihan dasar CPNS 2022 golongan 2 angkatan 4 kelompok 3 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan learning journal hasil telah saya terhadap materi agenda 3, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Yang pertama adalah manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN merupakan keseluruhan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, derajat profesionalisme, penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemerhatian ASN. ASN itu sendiri memiliki 3 fungsi. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yang kedua, pelayan publik, dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Dan ASN itu terdiri dari PNS dan P3K, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Maka dari itu, manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan, pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Sedangkan manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Selanjutnya adalah mengenai hak dari PNS dan P3K. Terdapat perbedaan dari hak PNS dan P3K, yaitu pada PNS terdapat jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Berikutnya, kewajiban ASN yaitu yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan pemerintah. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan. Dan yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Berikutnya adalah merit system dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kepada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Materi berikutnya adalah Smart ASN. Sebagai seorang ASN, kita harus menjadi smart ASN, di mana kita harus memiliki dan menguasai bermedia digital secara bertanggung jawab. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan literasi digital? Yaitu merupakan kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan komunikasi. Literasi digital itu penting untuk membuat kita mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif, kemudian memecahkan masalah, berkomunikasi dengan lebih lancar, dan berkolaborasi dengan orang lain. Pemerintah akan mewujudkan Indonesia Digital Nation yang bermartabat, berkeadilan, berdaya saing, di mana semua aspek baik dari masyarakat,
pemerintahan maupun ekonomi akan berbuat secara digital. Kemudian ada 4 kurikulum literasi digital yang harus kita miliki. Yang pertama, digital skill, yaitu kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, TIK, serta sistem informasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, digital culture, yaitu kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga yaitu digital etnik, yaitu kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, dan mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, digital safety, yaitu kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah etika dan etiket bermedia sosial. Adapun etika bermedia sosial adalah yang pertama, jangan menggunakan huruf besar atau kapital secara keseluruhan. Yang kedua, apabila mengutip dari internet, kutiplah seperlunya. Yang ketiga, memperlakukan email sebagai pesan pribadi. Yang keempat, berhati-hati dalam melanjutkan email ke orang lain. Kemudian membiasakan menggunakan format plain text dan jangan sembarangan menggunakan HTML. Dan yang keenam, jangan kirim file berukuran besar melalui attachment tanpa izin terlebih dahulu dari penerima pesan. Adapun etiket berinternet ialah yang pertama, menulis email dengan ejaan yang benar dan kalimat yang sopan. Yang kedua, tidak menggunakan huruf kapital semua. Yang ketiga, membiasakan menulis subjek email untuk mempermudah penerima pesan. Yang keempat, menggunakan BCC atau blind carbon copy bukannya CC carbon copy untuk menghindari tersebarnya email milik orang lain. Kemudian, tidak mengirim email berupa spam, berupa surat berantai, surat promosi, dan surat lainnya yang tidak berhubungan dengan mailing list. Yang keenam, menghargai hak cipta orang lain. Yang ketujuh, menghargai privasi orang lain. Dan yang terakhir, jangan menggunakan kata-kata jorok dan vulgar. Sekianlah learning journal dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.